Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billahi amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, azanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita. Di antaranya kita masih bisa melangkahkan kaki menuju masjid ini. Semoga Allah memperbaiki niat kita sehingga amal kita diterima di sisi Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah kita lanjutkan kembali membaca tarjamah dari Syarah Al-Adab Al-Mufrad. Syarah ini karya Syekh Dr. Muhammad Luqman As-Salafi hafizahullah, mensyarah kitab dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, Al-Adab Al-Mufrad. Kita memasuki tema nomor 252, itu orang yang membela diri dari kezalimannya. Orang yang membela diri dari kezalimannya, maksudnya kezaliman terhadap dirinya. Hadis nomor 558. Beliau Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan, Ibrahim bin Musa mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ibnu Abi Zaidah mengabarkan kepadaku, ia berkata, ayahku mengabarkan kepada kami dari Khalid bin Salamah, dari Al-Bahi, dari Urwah, an Aisyata radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala laha, yang bersabda kepadanya, dunaki fantasiri, dunaki fantasiri, tahanlah dirimu dari orang yang menganiayamu, maka menangkan dirimu dari orang yang mengganggumu. Ya. Hadis ini sahih, riwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Taib. Dunaki yaitu menunjukkan igra, untuk menunjukkan igra, yakni hindarilah orang yang mendolimimu dan tolonglah dirimu dari orang yang mengganggumu. Adapun kandungan dari hadis ini bahwa Rasulullah SAW sangat mencintai Aisyah dan lebih mencintai Aisyah dibandingkan istri-istri beliau lainnya. Ya, ini tentu karena memang ada keistimewaan yang ada pada Aisyah dibandingkan istri-istri beliau yang lain. Sehingga beliau sangat memperhatikannya. Dan beliau tidak suka jika mendengar kata-kata yang bisa menyakiti hati Aisyah. Ketika kata-kata yang menyakitinya itu berasal dari istri-istrinya yang lain, maka beliau berusaha membalasnya untuk membela Aisyah radhiyallahu anha. Suatu ketika Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, man ahabbun nas ilaik, siapa manusia yang paling engkau cintai? Qala Aisyah, maka Nabi SAW bersabda Aisyah. Qila minar rijal, dikatakan kepada Rasulullah, kalau dari kalangan laki-laki, qala abuha, kata Rasul, ayah Aisyah, yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dari sini kita tahu, ya, dari hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik, bahwa sungguhnya Aisyah adalah orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Ya. Jadi manusia secara umum yang paling dicintai oleh Rasul adalah Aisyah. Dari kalangan laki-laki, Abu Bakar, ayahnya Aisyah. Ya. Taib. Maka cukup dengan hadis tersebut menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW akan membela Aisyah. Ya. Jika ada orang lain atau mungkin juga istri-istrinya yang menyakitinya. Dan kita tahu bahwa Aisyah adalah di antara perawi hadis yang banyak, ya, yang memiliki banyak hafalan hadis. Ya, di antaranya Abu Hurairah. Ya, kemudian juga di sana ada ibunda Aisyah radhiyallahu anha.
inilah manusia yang paling faqih di dunia ini, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Maka pantas jika Nabi Muhammad SAW begitu mencintainya. Dan juga kedudukan ayahnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, ya, manusia yang paling mulia setelah para nabi dan rasul. Afdalul ummah ba'da nabiyha Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Jadi manusia yang paling utama setelah nabinya, setelah Nabi Muhammad SAW adalah Abu Bakar. Ya. Maka jika ada orang yang mencela Abu Bakar, mencela Aisyah, kita tahu bahwa orang ini bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, ini adalah akidah Syiah, ya, Syiah Rafidhah Isna Asyariyah. Mereka sangat membenci Abu Bakar, sangat membenci Aisyah. Padahal Nabi Muhammad sangat mencintai Aisyah. Bahkan orang yang paling ia cintai adalah Aisyah, di kalangan laki-laki adalah Abu Bakar. Kemudian hadis 559. Al-Hakam bin Nafi' mengabarkan kepada kami, ia berkata, Syu'aib bin Abi Hamzah mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, ia berkata, akhbarani Muhammad ibnu Abdurrahman ibn al-Haris bin Hisham. Muhammad bin Abdurrahman bin al-Haris bin Hisham mengabarkan kepadaku, anna Aisyata qalat, bahwa Aisyah radhiyallahu anha berkata, arsala azwajun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam Fatimata ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Fatimah, ya, Fatimah putri Nabi, untuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasta'danat wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma'a Aisyah radhiyallahu anha fi mirtiha. Fatimah ini lalu minta izin, ya, kepada Nabi tatkala Nabi SAW tengah bersama Aisyah radhiyallahu anha dalam selimutnya. Fa'adina laha fadakhalat. Maka beliau mengizinkan Fatimah, lalu ia pun masuk. Faqalat, kemudian Fatimah berkata, inna azwajaka arsalnani yas'alnakal adla fi binti Abi Quhafah. Sesungguhnya istri-istrimu mengutusku, maksudnya di sini adalah Fatimah, untuk memintamu berlaku adil mengenai anak perempuan Abu Quhafah, yaitu maksudnya di sini Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Ini Aisyah dinisbatkan ke Abu Quhafah, padahal Abu Quhafah adalah kakeknya. Ya. Kemudian qala ay bunayya atuhibbina ma uhibbu. Ya. Lalu Nabi SAW bersabda, wahai putriku, yakni Fatimah, apakah engkau mencintai apa yang aku cintai? Qalat bala. Fatimah menjawab, ya. Qala fa ahibbi hadhihi. Fa ahibbi hadhihi. Maka beliau bersabda, maka cintailah ia. Maksudnya Aisyah. Faqamat fa kharajat fa haddathtuhum. Baik. Faqamat, maka kemudian Fatimah berdiri dan keluar, kemudian memberitahu istri-istri beliau tentang hal ini. Fahaddatsathum, ya ini. Baik. Faqulna, maka para istri tadi berkata, ma agnaiti anna syai'an farji'i ilaihi. Ya. Para istri Nabi tadi kecewa, ya. Berkata kepada Fatimah, engkau sedikit pun belum membuat kami puas, kembalilah kepadanya. Ya, disuruh balik lagi, ya, menemui Nabi. Qalat, kemudian Fatimah berkata, wallahi demi Allah, la ukallimuhu fiha abada. Demi Allah, aku tidak akan membicarakan tentang masalah ini kepada beliau sallallahu alaihi wasallam selamanya. Tegas juga Fatimah ini. Fa arsalna Zainab zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, setelah Fatimah menolak untuk balik lagi ke Nabi, akhirnya mereka para istri Nabi mengutus Zainab, ya, salah satu istri Nabi SAW. Fasta'dzanat, kemudian Zainab minta izin.
Fa'adina laha, kemudian Rasulullah mengizinkan Zainab untuk masuk. Faqalat lahu dzalik, kemudian Zainab mengatakan apa yang diucapkan oleh Fatimah. Wa waqa'at fiyya Zainab tasubbuni, kata Aisyah kemudian ya, Zainab ini mulai mencaciku, kata Aisyah. Fatafiktu andur hal ya'danu liyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maka aku, kata Aisyah, mulai lihat apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan aku untuk membalasnya. Falam azal hatta araftu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam la yakrahu an antasir. Ya. Akhirnya aku tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melarangku untuk membela diri. Ya. Fawaqatu bi Zainab, maka aku membalas, mencaci Zainab. Falam anshab an askhontuha ghalabatan, dan tidak menunda untuk memutuskan dan mengalahkan Zainab. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Tsumma qala, kemudian bersabda, ama innaha ibnatu Abi Bakrin. Ya. Ia adalah putri Abu Bakar. Ya, tayyib. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Makna mirtiha, selimut dan kain atau baju hijau yang terbuat dari wol. Ya. Nabi bersama Aisyah saat itu dalam satu selimut. Ini menunjukkan betapa dekatnya beliau kepada Aisyah, betapa beliau begitu mencintai Aisyah. Falam anshab an askhontuha ghalabatan, aku tidak menunda hingga aku memutus dan mengalahkannya. Dan kita tahu bahwa Aisyah adalah ya seorang yang masih muda, masih sangat muda. Ya, sehingga ketika misalkan ada yang mencaci, ya dia juga mempunyai hasrat untuk membalas. Ya, tetapi Aisyah menunggu semacam isyarat dari Nabi SAW apakah dibolehkan atau tidak. Ya, dan ini menunjukkan bahwa Aisyah mempunyai adab. Ya, ketika itu ternyata diizinkan, dia balas mencaci Zainab. Ini terjadi pada ya istri-istri Nabi SAW. Ya, demikian kondisi wanita. Ya, taib. Kemudian innaha ibnatu Abi Bakar, sesungguhnya ia adalah putri Abu Bakar. Kalimat ini sebagai isyarat tentang kesempurnaan pemahaman dan pandangannya. Ya. Petunjuk tentang asal keturunannya yang mulia sehingga ia mempunyai kefasihan dan balaghah yang tinggi. Ini yang dimiliki oleh Aisyah dan tidak dimiliki oleh istri-istri yang lain. Karena dia masih muda sehingga hafalannya begitu kuat. Ya. Sehingga meriwayatkan banyak hadis, termasuk di antara perawi-perawi yang banyak meriwayatkan hadis, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Dan juga keturunannya mulia. Ya, putrinya Abu Bakar. Siapa yang tidak kenal dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu? Ya, orang yang sangat disegani di kalangan Quraisy. Ya. Taib. Orang yang begitu dekat dengan Rasulullah SAW. Sahabat yang langsung percaya dan membenarkan Rasulullah SAW terhadap apa yang diucapkan oleh Rasulullah kepadanya. Di saat sahabat-sahabat yang lain belum membenarkannya, Abu Bakar langsung membenarkannya. Kita ingat ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Itu sungguh di luar logika. Bagaimana mungkin dalam satu malam ya, seseorang bisa melaksanakan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang begitu jauh. Ya, di zaman itu belum ada pesawat. Kemudian naik ke Sidratul Muntaha, langit ketujuh sana. Itu tidak masuk akal. Namun Abu Bakar membenarkannya di saat sahabat yang lain masih diam. Sehingga beliau ya mendapatkan gelar As-Siddiq yang membenarkan Nabi Muhammad SAW. Maka ini menunjukkan betapa keutamaan Abu Bakar luar biasa. Ya, putrinya pun adalah ya orang yang sangat cerdas, Aisyah radhiyallahu anha.
dan ya salah satu perawi hadis yang terbanyak. Kemudian selain itu juga sebagai bantahan atas penisbatannya kepada Abu Quhafah, ya, Nabi mengatakan, "Ama innaha ibnatu Abi Bakar." Ketahuilah ia adalah putrinya Abu Bakar radhiyallahu anha, bukan putrinya Abu Quhafah. Ya, karena tadi disebutkan bahwa Aisyah putrinya Abu Quhafah. Ya. Jadi ini sebagai bantahan atas penisbatannya kepada Abu Quhafah, bahwa ia lebih pantas dinisbatkan kepada ayahnya sendiri dibandingkan kepada kakeknya. Ya. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, ya, dari sini kita tahu bahwa Rasulullah SAW ya, membolehkan orang untuk membela dirinya tatkala dizalimi, sesuai dengan ya batas-batasnya tentunya, tidak berlebihan. Kemudian bab 253, saling membantu dalam kekeringan dan kelaparan. Muhammad dalam hadis 560, Muhammad bin Al-Musanna mengabarkan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Bashir Al-Jahdami mengabarkan kepada kami, ia berkata, Imarah Al-Mauli mengabarkan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Sirin mengabarkan kepada kami, an Abi Hurairah qala, dari Abu Hurairah ia berkata, yakunu fi akhiriz zaman maja'ah, di akhir zaman kelak akan terjadi kelaparan. Man adrakathu fala ya'dilanna bil akbadil ja'i'ah, maka barang siapa yang mengalaminya, janganlah menjadikan sesuatu yang lain mendapatkan perhatian seperti itu. Ya. Namun hadis ini dikatakan isnadnya dhaif. Ya. Namun secara makna benar. Ya. Di sini ada al-muwasah, yaitu saling menolong. As-sanah itu kekeringan, ini al-maja'ah ya. Ada kata-kata al-maja'ah, ini kekeringan, tahun yang panjang kering. Adalah bihi menegakkan dan meluruskan maksud daripada fala ya'dilanna bil akbadil ja'i'ah, janganlah menjadikan sesuatu pun sepertinya ya dalam memberikan perhatian. Artinya dahulukan untuk menolong orang-orang yang sedang merasakan kesulitan di tahun-tahun yang berat itu, ya, tersebarnya kelaparan. Itu difokuskan dulu, ya. Sesuatu yang lain jangan melebihi fokus untuk menolong orang-orang di tahun kelaparan tersebut. Maksudnya seperti itu. Fala ya'dilanna bil akbadil ja'i'ah. Ya, jangan memalingkan perhatian kita ya dari perhatian kepada apa? Kepada ya orang-orang yang sedang kelaparan. Ya. Karena yang kaitannya dengan perut ini ya, begitu mendesak, urgen, harus diperhatikan. Maka sebetulnya di antara pendekatan dakwah dengan membagi-bagi sembako itu efektif, ya, efektif, ya, dan sangat terkesan. Tidak sekedar misalkan adanya kajian biasa, tetapi di daerah tertentu, apalagi daerah di situ minoritas kaum musliminnya, ya, kemudian adain kajian, kemudian dibagikan sembako yang mungkin nilainya mungkin 100.000 satu plastik. Itu sangat membekas bagi masyarakat. Ya. Dan bisa jadi dengan acara-acara sederhana seperti itu, ya, bisa menarik ya minat ya dan rasa tertarik mereka kepada dakwah sunnah. Sehingga ya para muslimin hendaknya terus ya memberikan sokongan ya beramal soleh kepada lembaga-lembaga sunnah yang mengadakan bakti sosial. Kemudian di sana ada membantu sembako untuk masyarakat yang memang membutuhkan, bahkan mungkin sangat membutuhkan.
Kemudian di sana juga ada siraman rohani, ada tabligh akbar kajian. Ya, ini sebuah aktivitas yang insya Allah diberkahi. Ya. Tidak cukup dengan apa? Mungkin kita ceramah-ceramah biasa saja, tetapi kita harus menyentuh masyarakat, terutama di daerah-daerah yang memang di situ masyarakat miskin, membutuhkan uluran tangan. Ya. Ya. Maka sekali lagi ketika perut itu lapar, coba disentuh sisi hal itu dengan membagikan sembako, beras, minyak, gula, ya, dan yang lainnya. Ya, semoga Allah memberkahi dakwah salaf ini. Baik. Kemudian kandungan hadisnya, seorang muslim seharusnya selalu memberi bantuan dan pertolongan kepada orang-orang yang menderita dan tertimpa musibah pada saat terjadi kesulitan. Ya. Semoga Allah membalas ya seluruh kaum muslimin yang sudah menolong ya kaum muslimin yang lain dengan kebaikan yang berlipat-lipat, ya, termasuk juga kaum muslimin yang sedang dilanda banyak kesulitan di Palestina sana, ya. Ya, melalui lembaga-lembaga yang terpercaya, kemudian ada bantuan yang sampai ke sana, dan ini sebuah kebaikan yang besar. Semoga Allah memperbaiki dan menjaga niat kaum muslimin, ya, berada di dalam keikhlasan lillahi ta'ala. Dan semoga Allah memperbaiki keadaan kaum muslimin agar mereka kembali kepada tauhid dan sunnah, meninggalkan ya syirik dan bid'ah. Ya. Karena izzah kaum muslimin ini akan kembali, pertolongan Allah ini akan Allah turunkan tatkala kaum muslimin kembali kepada agama mereka dengan membumikan tauhid dan sunnah dan menjauhkan diri dari kesyirikan dan bid'ah. Suatu ketika Syekh Muqbil rahimahullah ditanya, "Ya Syekh, kapan pertolongan Allah datang? Kapan pertolongan Allah datang?" Apa jawaban Syekh Muqbil? Beliau menjawab dengan ya sebuah jawaban yang simple. Ya. Beliau menjawab rahimahullah, bagaimana mungkin pertolongan Allah akan segera datang sedangkan di kanan kiri kita masih terjadi banyak kesyirikan. Ya. Ini menunjukkan betapa dakwah tauhid, dakwah sunnah harus terus digalakkan sehingga masyarakat betul-betul paham, oh ini syirik dijauhi, oh ini bid'ah dijauhi, oh ini tauhid mari dilaksanakan, oh ini sunnah mari ditegakkan. Ya. Taib. Karena Allah sangat mencintai tauhid dan sunnah, dan Allah sangat membenci syirik dan bid'ah. Bagaimana mungkin Allah akan menolong sebuah kaum di situ masih banyak terjadi kesyirikan dan bid'ah? Maka syirik dan bid'ah bukan dosa yang sepele, dosa yang sangat berbahaya, sehingga musuhnya pun banyak. Ketika seorang dai menyeru kepada tauhid dan sunnah, musuhnya banyak, bukan hanya dari kalangan orang-orang non muslim, bahkan juga dari kalangan kaum muslimin yang mereka masih belum mengerti tentang tauhid dan sunnah. Ya. Maka kepada kita semuanya, ya, kepada para dai, ya, semoga dikuatkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam mendakwakan tauhid dan sunnah. Taib. Hadis 561, Abu Yaman mengabarkan kepada kami, ia berkata, Syu'aib bin Abi Hamzah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Zinad mengabarkan kepada kami dari Al-A'raj an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, Anal Ansar qalat lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa orang-orang Ansar berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iksim bainana wa baina ikhwanina an-nakhil, bagikan pohon korma di antara kami dan saudara-saudara kami, ya, maksudnya kaum muhajirin, ya. Qala la, ya. Beliau menjawab tidak. Jadi orang-orang Ansor meminta kepada Nabi untuk membagi pohon korma, ya, antara mereka kaum Ansor dan kaum muhajirin, yakni saudara mereka. Namun Nabi menjawab tidak. Faqalu, maka mereka berkata, takfuna al-mauna, ya, wa nusyarikukum fis samarah, kalian cukupi kebutuhan pokok kami dan kami berbagi dengan kalian dalam hasil buahnya. Qalu, mereka menjawab, sami'na wa ata'na,
ya, kami dengar dan kami taat. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Taib. Al-mauna maksudnya di sini makanan pokok. Ya. Adapun kandungan hadisnya adalah dalam hadis ini terdapat penggabungan dua maslahat melaksanakan perintah Nabi SAW dan bersegera membantu kaum muhajirin. Ya. Kita tahu kaum muhajirin adalah kaum yang sangat membutuhkan pertolongan karena mereka terusir oleh kedoliman ya, kaum musyrikin di Makkah, sehingga mereka meninggalkan apa yang mereka miliki di Makkah. Mereka tinggalkan rumah, mereka tinggalkan kerabat, ya, mereka tinggalkan anak dan istri, mereka tinggalkan bisnis mereka yang sudah mapan di Makkah, mereka tinggalkan pertanian mereka, peternakan mereka, perdagangan mereka, bisnis mereka, mereka tinggalkan semuanya, ya, demi melaksanakan perintah Allah, demi melaksanakan perintah Rasulullah untuk hijrah ke Madinah, untuk menyelamatkan agama, untuk menyelamatkan keimanan, untuk menyelamatkan tauhid yang baru mereka rintis. Ya. Itu tahun-tahun yang berat, ya, meninggalkan kampung halaman. Padahal ya, bumi Mekah adalah bumi yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Jadi bumi yang paling dicintai oleh Allah dan Rasulnya adalah bumi Mekah. Namun tatkala ada perintah dari Allah untuk hijrah meninggalkan kota Mekah, maka ya Rasul dan para sahabat melaksanakannya. Ya. Demi menyelamatkan agama, demi menyelamatkan nyawa, sehingga dakwah terus berjalan. Maka dalam hadis ini terdapat penggabungan dua maslahat melaksanakan perintah Nabi SAW dan bersegera membantu kaum muhajirin. Yakni kaum muhajirin ikut bekerja di ladang-ladang kaum Ansor dan mereka membagi hasilnya. Dan inilah keadilan. Ya, jadi mereka kemudian langsung dianggap saudara oleh kaum Ansor. Ya. Kaum muhajirin langsung, ya, mereka bekerja. Ya, kemudian mereka mendapatkan hasilnya, dibagi hasilnya. Jadi mereka adalah orang-orang yang memang butuh untuk ditolong. Ya, dan kaum Ansor luar biasa. Ini orang-orang yang langsung menganggap mereka adalah saudara. Bahkan ada sebagian dari kaum Ansor yang memiliki istri lebih dari satu kemudian diceraikan demi untuk apa? Ya, dinikahi oleh orang muhajirin. Ya, ini betul apa pengorbanan mereka luar biasa. Ya, mereka disatukan oleh keimanan. Ya, mereka disatukan oleh keimanan. Hadis 562. Asbag mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ibnu Wahab mengabarkan kepadaku, ia berkata, Yunus mengabarkan kepadaku dari Ibnu Syihab. Salim mengabarkan kepadanya, Anna Abdullah ibn Umar akhbarahu. Sesungguhnya Abdullah bin Umar mengabarkan kepadanya, kepada Salim. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala amar Ramadah wa kanat sanatan syadidatan mulimmah. Bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata pada tahun Ramadah, ya, tahun paceklik yang sangat parah. Ya. Ba'da majtahada Umar fi imdadil a'rab bil ibil wal qamah wa zaid minal aryaf kulliha. Ya. Setelah Umar bin Khattab berupaya keras mengirim pasokan kepada orang-orang Arab berupa unta, gandum, dan minyak ke seluruh perkampungan. Hatta balahatil aryaf kulluha mimma jahadaha dzalika. Ya. Hingga seluruh perkampungan tidak mampu memberi lebih akibat dari kesulitan yang mereka alami tersebut. Faqama Umar yad'u faqala Allahumma ij'al rizqahum ala ru'usil jibal. Kemudian Umar berdiri dan berkata, Ya Allah, jadikanlah rizki mereka ada di puncak-puncak gunung. Fastajaballahu lahu walil muslimin. Lalu Allah mengabulkan doa Umar dan kaum muslimin. Faqala hina nazala bihil ghais. Ya. Ketika turun hujan, Umar berkata, Alhamdulillah,
fa wallahi law anna Allah lam yufrijha ma taraktu bi ahli baitin minal muslimin lahum sa'atan illa adkhaltu ma'ahum a'dadahum minal fuqara. Kata Umar, alhamdulillah, demi Allah, kalau sekiranya Allah tidak meredakannya, maka tidaklah ada keluarga kaum muslimin yang mempunyai kelapangan, yaitu kaya, melainkan aku masukkan kepada mereka orang-orang miskin sejumlah mereka. Maksudnya agar bisa berbagi. Ya. Falam yakun isnani yahlikani minat ta'am ala ma yuqimu wahidan. Agar tidaklah dua orang meninggal karena makanan, karena kelaparan, yang hanya cukup untuk satu orang. Ya. Jadi makanan dimakan oleh satu orang namun dimakan oleh banyak orang, misalkan 2 orang dan seterusnya. Tayyib. Dikatakan hadis ini isnadnya sahih. Amur Ramadah terjadi pada tahun 18 Hijriyah, yaitu ketika terjadi kekeringan hingga angin menerbangkan debu-debu sehingga dinamakan Amur Ramadah. Ini terjadi dulu ya, insyaallah. Jadi paceklik ya, kekeringan. Dan di antara sebab kekeringan adalah tentunya adalah kemaksiatan. Ya. Tayyib. Disebutkan dalam sebuah hadis, walam yukhriju zakata amwalihim illa muni'u al-qatra minas sama walau lal bahaim lam yumtaru. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dan ini hadis yang sahih, dan tidaklah sebuah kaum walam yamna'u zakata amwalihim, walam yamna'u zakata amwalihim, dan tidaklah sebuah kaum menahan, maksudnya tidak mau mengeluarkan zakat mal mereka yang itu wajib dikeluarkan tatkala sudah sampai nisab dan sudah 1 haul, 1 tahun perputaran. Mereka tidak mau mengeluarkan zakat mal illa muni'u al-qatra minas sama, kecuali mereka akan tidak diturunkan kepada mereka hujan dari langit. Jadi Allah akan mencegah turunnya hujan gara-gara mereka berbuat maksiat dengan tidak mengeluarkan zakat mal. Walau lal bahaimu lam yumtaru. Ya, jika bukan karena adanya binatang ternak, Allah tidak akan turunkan hujan. Ya, dari sini kita tahu bahwa salah satu hujan itu enggan turun. Allah tidak menurunkan hujan karena kemaksiatan. Di situ disebutkan tadi secara spesifik apa? Ketika orang-orang yang mampu untuk mengeluarkan zakat mal, mereka menahan dan tidak mau mengeluarkan zakat mal. Ya, karena tamaknya mereka dengan harta mereka. Padahal di situ ada hak ya orang-orang yang memang berhak untuk diberikan zakat mal. Taib. Kemudian al-mulimmah maksudnya bencana yang sangat berat di dunia. Al-aryaf bentuk jamak dari rif, yaitu setiap tanah yang terdapat di sana berbagai tanaman dan kurma. Balahat yaitu tidak bisa memberi tambahan. Minat ta'am karena tidak ada makanan. Ya. Mayuki muwahidan, rizki yang bisa mencukupi satu orang. Ya. Adapun kandungan hadis ini, yang pertama bahwa seorang imam dan sultan harus memohon pertolongan kepada Allah ketika terjadi kekeringan atau banjir dengan segenap kerendahan diri dan terus menerus sebagaimana yang dilakukan oleh Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Ya. Yang kedua, seorang imam atau sultan hendaknya membagikan bahan makanan ke daerah yang mengalami musibah kekeringan, dan itu diambil dari Baitul Mal, ya, dan yang dikumpulkan dari daerah-daerah penghasil pertanian dan buah-buahan. Tentu di sebuah negara, di sebuah negeri ada daerah-daerah yang masya Allah subur, namun di sisi lain ada daerah-daerah yang kering. Nah, daerah-daerah yang subur itu diambil darinya kemudian dipasok ke daerah-daerah yang kering. Ya. Dan kita tahu kaum muslimin ya bagikan satu tubuh ya. Dan Allah akan menolong seorang hamba yang senantiasa menolong saudaranya. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Ya.
Allah akan senantiasa menolong hambanya ya jika hamba tersebut senantiasa menolong saudaranya. Maka ini adalah ya terjadi tahun yang begitu berat pada masa Khalifah Umar radhiyallahu anhu, yaitu pacaklik dan kekeringan. Kemudian yang ketiga, jika kondisi terpaksa, maka orang-orang fakir di kalangan kaum muslimin ya dibagi kepada keluarga-keluarga yang memiliki keleluasan rezeki. Ya, sehingga dalam satu rumah itu, rumah orang kaya, di situ harus ada bagiannya dari orang miskin, sehingga mereka bisa merasakan pertolongan dari si pemilik rumah yang memiliki kelebihan rezeki. Ini jika kondisi terpaksa. Ya. Dan ini yang menentukan siapa? Ya, tentunya seorang imam, seorang sultan, ya, seorang waliul amr. Kemudian hadis 563. Abu Asim mengabarkan kepada kami dari Yazid bin Abu Ubaid. An Salamah ibn al-Aqwa. Dari Salamah bin al-Aqwa, qala, ia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, dohayakum la yusbihu ahadukum ba'da thalisa wa fi baitihi minhu syai'. Kata Nabi, daging hewan kurban kalian tidak boleh salah seorang dari kalian setelah hari ketiga masih ada di rumahnya. Maksudnya menyimpan daging kurban melebihi dari 3 hari. Falamma kanal amul mukbil, ya, di situ tertulis mukbal, ya, di dalam buku saya mukbal. Insyaallah yang benar al-mukbil. Falamma kana al-amul mukbil, lalu pada tahun berikutnya, qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, naf'alu kama fa'alna al-amal madi? Apakah kami melakukan seperti apa yang kami lakukan pada tahun lalu? Maksudnya batas maksimal menyimpan daging kurban itu cuma 3 hari. Ya. Qala, kemudian Nabi bersabda, kulu, makanlah, waddakhiru, dan simpanlah oleh kalian. Fa inna dzalikal 'am kanu fi jahdin fa aradtu an tu'inu. Sesungguhnya tahun lalu mereka berada dalam kesulitan, maka aku ingin kalian membantu mereka. Ya. Tayyib. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dari sini kita tahu ya, diperbolehkan menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Karena ada hadis yang barusan tadi kita baca, kulu waddakhiru fa inna dzalikal 'am, ya, makanlah dan simpanlah. Karena sesungguhnya pada tahun kemarin itu ya mereka betul-betul apa? dalam kesusahan, dalam kesulitan. Maka fa'aradtu an tu'inu, kata Nabi, maka aku ingin kalian membantu mereka. Jangan disimpan melebihi 3 hari. Bantu, keluarkan untuk membantu mereka. Ya. Taib. Maka dari kandungan hadis ini, yang pertama boleh makan dan menyimpan daging hewan kurban setelah 3 hari. Ya. Karena larangan dalam hal tersebut telah mansuh, dihapus oleh hadis ini. Ya, hadis yang datang terakhir tadi. Larangan Rasulullah SAW menyimpan daging kurban tersebut disebabkan adanya bencana kelaparan yang menimpa banyak orang, agar mereka membagikan daging tersebut kepada kaum muslimin yang tidak berkurban dan mereka dalam kondisi yang sulit. Ya, sehingga tidak boleh menyimpan lebih dari 3 hari pada tahun tersebut. Namun kalau kondisinya normal kembali, maka bahkan Nabi mengatakan iddakhiru, ya, makan dan simpanlah. Ya, dibolehkan untuk menyimpan bahkan lebih dari 3 hari. Yang kedua, adanya anjuran agar menolong orang-orang yang sedang tertimpa musibah dalam bentuk materi maupun moral, ya. Dan ini ya, penting sekali. Tidak hanya sekedar materi, moral juga dibantu, dikuatkan. Adanya penyuluhan-penyuluhan dari para dai sunnah di tempat-tempat ditimpa musibah itu penting sekali. Karena kita tahu ketika kaum muslimin lalai, tidak mengadakan penyuluhan, tiba-tiba masuk orang-orang non-muslim membawa bantuan, menebarkan brosur-brosur agama mereka, ya. Kemudian diberikan nasihat-nasihat dari pembesar mereka, mengajak kaum muslimin untuk keluar dari agamanya, dan ini adalah berbahaya. Ya.
Taib. Maka penting adanya apa? Bantuan dalam bentuk moral, tidak hanya materi. Ya. Tidak hanya bantuan makan, minum dan yang lain sebagainya, tetapi juga penting untuk mereka ini dikuatkan, disabarkan. Ya. Sehingga mereka mengerti bahwa ujian dan musibah ini jika mereka bersabar, maka di balik itu ada pahala yang besar. Ya, ada peninggian derajat insyaallah. Ya, taib. Dan mereka kokoh di atas dinul Islam, tidak goyah tergoda oleh bujuk rayu dari ya orang-orang yang tidak suka. Ya, mereka berada di atas keimanan. Ya, taib. Maka dari sini kita bisa mengambil ibrah, ya, pelajaran agar menolong orang-orang yang sedang tertimpa musibah dalam bentuk materi dan moral. Ya. Kemudian ya, sedikit lagi insyaallah bab 254 pengalaman. Ya. Hadis 564, Farwah bin Abil Mighra mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ali bin Mishar mengabarkan kepada kami, an Hisham ibni Urwah, dari Hisham bin Urwah, an abihi, dari ayahnya, qala, ia berkata, kuntu jalisan inda Muawiyah, aku pernah duduk di majlis Muawiyah, fahaddasa nafsahu, ya, lalu ia berbicara kepada dirinya, sumantabaha, kemudian ia sadar, faqala, maka ia berkata, la hilma illa tajribah yu'iduha salasan, tidak ada kearifan hati kecuali pengalaman, ia mengulanginya hingga 3 kali. Ya, tajribah. Namun tertulis di kitab saya ini tajrubah. Ya, saya cek di Mu'jam itu tajribah, ya, pengalaman. Taib. Hadis ini dikatakan sahih, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Kemudian hadis berikutnya 565, dan di sini ada 2 bagian. Yang pertama, Sa'id bin Ufair mengabarkan kepada kami, ia berkata, Yahya bin Ayyub mengabarkan kepada kami dari Ibnu Zahr, dari Abul Haytham, an Abi Sa'idin qala, dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, la halima illa dhu asrah, tidak ada orang yang bersifat santun kecuali ya siapa yang pernah memiliki kesalahan. Wala hakima illa dhu tajribah, dan tidak ada yang bersifat bijaksana kecuali bagi siapa yang sudah memiliki pengalaman. Ya, sekali lagi tertulis di sini tajrubah, insyaallah yang tepat adalah tajribah. Ya. Namun dikatakan bahwa isnad di sini adalah dhaif, ya, terdapat di situ seorang yang bernama Ubaidullah atau Ubaidillah ibnu Zahr, seorang yang dhaif. Namun maknanya benar. Kemudian hadis 565 bagian yang kedua, Qutaibah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ibnu Wahab mengabarkan kepada kami dari Amr bin Al-Harith, dari Darraj, dari Abul Haytham, an Abi Sa'idin, dari Abu Sa'id Al-Khudri, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, misluhu, itu seperti riwayat di atas. Ya, sekali lagi dikatakan di sini isnadnya dhaif, ya. Du'asrah di sini bermakna orang yang tergelincir kakinya atau pena tulisannya dalam menulis dan melaporkan. Biasanya kalau orang yang pernah berbuat kesalahan, tergelincir gitu, kemudian dia akan berlaku apa? Bijaksana, ya, atau berlaku hati-hati, ada sifat santunnya. Ketika misalkan pernah berbuat salah, mungkin menyakiti orang lain misalkan dalam tutur kata atau tulisan, ya, dia kemudian setelah pengalaman tersebut akhirnya bersifat lebih berhati-hati, lebih santun. Ya. Begitupun seperti tadi dikatakan, tidaklah orang itu menjadi bijaksana kecuali orang itu memiliki pengalaman. Setelah adanya pengalaman kemudian dia lebih bijak. Ya, ini adalah benar makna seperti ini. Ya. Maka ketika kita sudah mempunyai pengalaman dalam hal tertentu, akan muncul sikap yang bijak, ya. Santun, berhati-hati, bijak, penuh perhitungan, kan gitu. Maka biasanya orang yang lebih tua itu lebih bijak biasanya dibandingkan anak-anak muda yang masih, masya Allah, masih sangat muda secara umur, secara pengalaman, ya, pengalaman hidup, ya.
dan keberkahan itu ada pada orang-orang tua kita, ya. Tua secara keilmuan, tua secara umur usia, ya, pengalaman dan yang lain sebagainya. Maka hendaknya kita betul-betul melazimi hal tersebut, ya. Kandungan hadis 564 dan 565 yang pertama, seseorang tidak disebut orang yang penyabar kecuali jika telah terbukti pernah tergelincir dalam sebuah kesalahan, kemudian ia menjadi malu, kemudian ia dimaafkan. Ya. Setelah itu ia menyadari betapa pentingnya kedudukan maaf tersebut. Kemudian ia pun menjadi penyabar ketika melihat kesalahan orang lain. Karena dulu dia juga pernah berbuat hal tersebut. Sehingga dia lebih sabar di dalam memaafkan atau memberikan kemaafan kepada orang yang tergelincir. Yang kedua, seseorang juga tidak bisa disebut bijak dengan sempurna kecuali setelah teruji menangani berbagai masalah. Ya, mengetahui mana yang membawa maslahat dan mana yang membawa madarat, ya, kerusakan. Dan menjadi orang yang telah berkompeten menangani berbagai permasalahan baik bersifat khusus maupun umum. Ya, maka dalam bidang apapun, orang-orang yang sudah memiliki keahlian khusus, yang sudah memiliki pengalaman yang mumpuni, ini biasanya lebih diutamakan. Ya. Dalam contoh yang simpel saja, ketika misalkan seseorang mau mendaftar melamar pekerjaan karena ada sebuah pamflet atau pengumuman dibutuhkan seorang tenaga pengajar dalam bidang ini. Kemudian ada kriteria-kriterianya, muslim, bermanhaj sunnah, misalkan bermanhaj salaf, tidak merokok. Kemudian apa? Diutamakan yang memiliki pengalaman mengajar minimal 2 tahun, ya kan? Kan biasanya ada tuh hal seperti ini. Ini menunjukkan betapa pengalaman itu sangat berharga. Ya, pengalaman itu dihargai. Ya. Kalau misalkan kerja di sebuah pabrik atau sebuah perusahaan bisa apa? Mempunyai sifat bisa berta'awun, bekerja sama dengan partner kerja. Ya, etos kerjanya juga tinggi. Ya, kemudian apa lagi? Diutamakan memiliki pengalaman bekerja misalkan dalam bidang tersebut sekian tahun. Ya. Kemudian ada biasanya itu tahan terhadap tekanan, ya kan? Nah, hal seperti itu kan menunjukkan betapa pentingnya sebuah pengalaman, ya, dan dihargai. Dan itu dihargai. Jadi ya, du khibrah, du tajribah itu orang-orang yang memang sudah memiliki, kata orang sudah makan asam garam. Asam garam kehidupan. Taib, wallahu taala a'lam wa alam. Ya, ini yang kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita baca ya memberikan dampak positif, manfaat kepada kita dan kita bisa mengamalkannya, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan ya kekuatan kita untuk senantiasa belajar, ya, belajar agama Allah Azza wa Jalla. Taib, ini yang kita sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.